Ya, shalom. Puji Tuhan, kita dapat kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, berapa nilai persembahan kita. Nah, ini mulai Pak Pendeta mulai ngomong masalah persembahan ini. Ya, selama ini saya tidak pernah ya, sejak kapanpun saya tidak pernah menyinggung masalah persembahan. Ya. Sebab tujuan utama dari pelayanan saya itu bukan karena persembahan, saudara. Ya, dulu dari sejak awal jemaat masih satu orang, tidak ada persembahan. Tetapi sekarang ini saya ingin mengajak saudara untuk memahami, untuk bisa melihat berapa nilai persembahan kita. Kita akan memperhatikan bahwa di dalam ibadah itu selalu ada persembahan. Benar kan? Jadi sepertinya ibadah itu kalau tidak ada persembahan kurang lengkap, ya. Baik itu dalam kebaktian umum, kaum wanita, kaum muda, sampai anak-anak sekolah minggu pun dipungut persembahan. Jadi saya rasa istilah persembahan ini kita tidak canggung, ya, tidak kaku, bukan asing. Tapi memang pada kenyataannya persembahan itu selalu ada. Dan persembahan itu diambil, dipungut, baik lewat kantong kolektor maupun peti persembahan. Itu sudah ya bertahun-tahun itu, saudara. Ya, bertahun-tahun. Di dalam ibadah di zaman Perjanjian Lama pun ada persembahan. Tapi di zaman yang modern sekarang ini mungkin tidak ada kantong kolektor. Ada gereja yang tidak pakai kantong kolektor, saudara. Tapi lewat transfer. Bahkan saya pernah ibadah, saudara, tempat lain. Bangkunya dikasih barcode. Jadi seakan-akan persembahan itu tidak pernah tersisihkan. Tapi apa ini kok kotak-kotak di bangku ini? Tidak tahunya itu barcode, saudara. Ya, jadi untuk transfer lewat klik, nah, di scan itu aja, ya. Itu zaman sekarang, ya. Dan sekali lagi soal persembahan itu seringkali menjadi bahan perbincangan. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita akan melihat perbedaan antara korban dan persembahan. Ini mungkin kita nggak paham. Seringkali dengar memang sih, ayo berkorban, ayo kasih persembahan. Cuma bedanya itu loh, di mana? Ya, saudaraku, yang namanya korban itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh kebanyakan orang. Tak mau korban, ya, karena namanya korban itu pasti ada yang kurang. Artinya ada yang kehilangan. Namanya korban, tetapi hilangnya itu tidak diinginkan oleh pemilik yang kehilangan. Ya, dia terpaksa. Waduh, terpaksa hilang. Kenapa? Ya mungkin dicuri, mungkin dirampok, mungkin terjadi malapetaka. Waduh, hilang omaku, aduh. Nah, padahal nggak mau sebenarnya.
waduh jadi korban ini. Korban apa mas? Korban pencurian, perampokan, korban bencana alam. Nah, dan kalau korban itu seringkali nominalnya nilainya juga berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kehilangan kecil pasti ngomongnya gini, untung kok cuma sekian, ya kan? Kan kalau sudah besar, betul, nah, ya, tidak menghendaki seorang pun jatuh korban, ya, jatuh di dalam korban. Nah, sedangkan persembahan itu adalah sesuatu sama saja hilang, berkurang nilainya, tetapi hilangnya ini dengan sengaja, ya, dengan sengaja, dan ini diarahkan kepada yang dianggapnya lebih besar posisinya daripada dia. Mungkin persembahan kepada raja, ya kan? Aku mempersembahkan sekarang kepada pemerintah. Hilang memang, tapi ada unsur kesengajaan. Beda dengan korban. Korban ini tidak mau, ya. Tetapi kalau persembahan ini diarahkan kepada yang dijunjung, yang dihargai, seperti kita mempersembahkan kepada Tuhan. Dan nilainya kita sendiri yang menentukan. Ayo, ada persembahan berapa? Ya kan? Nah, secara itu bedanya korban dan persembahan. Tapi kalau persembahan itu nominalnya, ya, nilainya kita yang menentukan. Entah itu sedikit, entah itu banyak, kita yang menentukan. Ya, haleluya. Nah, saudara, sekarang masalahnya, apa motivasi persembahan kita? Relasi memang memberikan, namanya persembahan. Cuma motivasinya apa? Tujuannya itu apa? Loh, banyak macam-macam loh, saudara. Kalau kita ke gereja saja motivasinya juga macam-macam memberikan persembahan itu. Ya. Yang pertama mungkin karena tradisi. Ya. Terpaksa dilakukan lah. Karena sejak zaman dulu kalau ibadah itu kan ada persembahan. Ya, tradisi, kebiasaan. Sehingga kalau kita nggak ngasih, sungkan lah. Karena sudah tradisi kan. Nah, kita saja ada tradisi persembahan mesti ada. Ya. Nah, selalu yang kedua itu dengan istilah tabur tuai. Orang menabur pasti menuai. Nah, saya coba nanam di depan itu, saudara ya. Ada macam-macam. Ada tipluan. Terus saya beli lagi bibit jahe merah, itu saya tanam, ya. Dengan tujuan nanti saya bisa panen jahe. Saya nggak perlu lagi beli. Kemarin baru dikirim online saya jahe merah, saudara. Jadi saya nanam jahe dengan satu tujuan, nanti saya menuai. Nah, ini banyak orang Kristen juga begitu dalam persembahan. Nabur kue, aku nabur persembahan 10.000, nanti jadi berkat berapa? Berkati jadi berapa? 1 juta. Nah, ya, saudara dengar kalau saya berdoa, ya, berdoa akhir dari ibadah, saya kan berdoa begini, Tuhan, kiranya Tuhan berkenan atas persembahan dari jemaat, dan kiranya Tuhan memberkati. Saya jarang berbicara memberkati berlipat ganda, itu kan tabur tuai namanya, ya. Tapi saya berdoa, berkatilah Tuhan
sesuai dengan janji di dalam firman. Nah, banyak orang Kristen tabur tuh, kayak 1.000, pasti Tuhan berkati 1 juta. Nah, per 1 juta diberkati 1 miliar. Aduh, itu namanya tabur tuwe. Nah, bagaimana kalau saya memberi persembahan kepeksa? Terpaksa atau dipaksa? Oh, saya nabur. Janua itu ibaratnya nabur, ya. Nah, saudara, yang ketiga, ada yang punya istilah sogoan. Sogoan itu apa, saudara? Suap, ya, artinya supaya tidak terjadi masalah, ya. Nyogok sama Tuhan. Tak persembahan, benar aku enggak kena penyakit, benar aku ini ya, itu namanya nyogok, nyuap. Nah ini saudaraku, motivasi kita apa sekarang? Ketika kita ibadah, kita membawa persembahan, tujuannya apa? Arahnya kemana? Nah ini, ya, seringkali kan kita nggak berpikir jauh itu kan, karena yang penting KI. Memang ada kalanya kita berpikir, persembahan ben diberkati Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan apa motivasi kita dalam persembahan. Tetapi ada juga yang sebagai bukti ucapan syukur. Aku mempersembahkan ini karena aku telah dipelihara oleh Tuhan. Karena aku telah menikmati kemurahan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa duduk di sini saja, itu satu anugerah. Ya, satu anugerah. Kalau saudara tidur, kemudian bisa bangun pagi, ayo. Kalau Tuhan tidak berkati kita untuk bisa melihat hari, tidak mungkin saudara bisa nikmati. Ya. Saya pagi-pagi jalan. Kemarin saya jalan, lewat kemarin enggak? 2 hari yang lalu saya jalan sampai Mulyorjo. Ya. Jadi biasanya sini muter Mitra, Mer, terus langsung pulang. Ayo kemarin enggak? Muter sampai pojokan ke arah Uner sana loh. Oh, belok kiri muter Mulyorjo balik lagi. Ya. Karena kepingin sehat. Loh, kalau bisa bangun pagi, itu kemurahan Tuhan. Tapi sebelum saya berjalan, saya mengucap syukur lebih dulu. Saya berdoa dulu, Tuhan, matur nuwun. Terima kasih, saya doakan seluruh keluarga saya. Baik yang di Kalijudan, yang di Marina, yang di Solo. Itu saya doakan semua. Setelah itu baru nyebut jemaat satu persatu, mulai dari pojok sana, Pak Andre, Wiwi, dan Theo, kemudian merambat sampai ke diri Bu Yuni sama si Bram, belok ke Dwi sama Noman, terus begitu saya doakan semua. Nah setelah itu baru mandi. Setelah mandi baru jalan muter. Ya, kadang-kadang jalannya ke kanan saya, sampai di kanan balik jalan ke sini. Ya, tapi satu hal itu tidak akan saya kerjakan kalau tidak Tuhan memberkati. Pagi sudah bisa melek bangun. Jadi saudara, kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu alangkah indahnya kalau motivasi kita itu adalah mengucap syukur. Karena apa? Apa yang kita nikmati itu semua datangnya dari Tuhan, ya. Kita perhatikan di situ. Mazmur pasal 116 ayat 12 dan 14. Pemazmur mengatakan, bagaimana sekarang ya? Akan kubalas kepada Tuhan buat segala kebajikannya kepadaku. Oh, ini manusia yang bisa berpikir.
Nggak cuma terima saja tiap hari terima. Tapi dia berpikir, bagaimana ya kira-kira saya bisa membalas kebajikan Tuhan. Ya, dan aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Apa yang dapat kubalaskan? Aku menghargai kemurahan Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Ya, dan aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi suatu tendensi atau motivasi daripada apa yang kita kerjakan dalam hal ini adalah persembahan. Itu adalah pengucapan syukur, ya. Jadi kalau saudara mau persembahan dalam ibadah, itu bukan artinya untuk memenuhi kebutuhan gereja, tidak, saudara, tidak cukup. Ya, saya tidak mengecilkan saudara, ya, saudara. Saya tidak pernah bahasa Belandane ngersulo, ya, tidak pernah, saudara. Karena saya yakin semua itu adalah pemeliharaan daripada Tuhan, ya. Jadi persembahan itu bukan berarti supaya mencukupkan kebutuhan gereja, tidak. Tapi itu adalah rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Karena sebagai satu bukti kita mengasihi Tuhan karena Tuhan yang lebih dulu telah mengasihi kita, ya. Baik, kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu telah mengasihi kita. Jadi bukan berarti kita lebih dulu mengasihi Allah. Tidak, Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan sekarang kita ini mengikuti jejaknya. Bukan berarti untuk membalas Tuhan. Tidak, saudara. Nggak mungkin kita bisa mencukupi untuk membalas segala kebajikan Tuhan. Ya. Sekali lagi Tuhan tidak membutuhkan persembahan kita, saudara. Tidak. Tuhan tidak akan menjadi kaya karena persembahan kita. Tidak. Ya. Kenapa? Justru Tuhanlah sumber dari segala berkat. Jadi sekali lagi kita bukan dengan persembahan itu nanti Tuhan jadi kaya. Persembahan kita tidak ada artinya, saudaraku, ya. Tapi sesungguhnya persembahan itu sebagai rasa respon itu, ya, tanggapan terhadap kemurahan daripada Tuhan, ya. Nah, sekarang saudaraku, berapa nilai persembahan kita? Ayo. Kadang-kadang ada orang sok pamer loh, persembahan ketok nong ini, tapi ada yang delik. Ya, saudara, ya. Kalau manusia yang menilai kita, itu beda dengan penilaian Tuhan. Ya. Sekali lagi, berapa besar penilaian persembahan kita? Yang nilai itu bukan manusia. Tetapi yang menilai itu adalah Tuhan. Ya, penilaian manusia pasti dia pikir, oh, yang lebih banyak itu adalah orang yang memberi lebih besar. Tapi penilaian Tuhan itu beda, ya. Oke, kita akan perhatikan di Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Ada satu peristiwa di situ yang yang dijadikan oleh Tuhan teladan bagi kita. Pada satu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uangnya ke dalam peti itu. Saudara? Kita lihat sekarang, ya.
ternyata persembahan itu diperhatikan oleh Tuhan. Di dalam rumah ibadah, Tuhan sengaja duduk di depan peti. Untuk apa? Untuk melihat. Memang saudara kadang-kadang delik-delik ya. Apa? Sembunyi-sembunyi. Tapi Tuhan perhatikan tuh. Berapa persembahan saudara? Ayo. Lalu datanglah seorang janda. Sudah janda, miskin. Datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya artinya ya nilai yang terkecil ya, 1 duit pada zaman dulu. Saya kemarin sudah coba cari 1 duit itu berapa itu ya. Terus lupa anggap aja lah kecil kan, ya 1 duit ya. Maka dipanggilnya lah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, kesini kalian semua. Aku kasih tahu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara, Tuhan melihat orang banyak datang dan masing-masing memberikan jumlah yang banyak dari semua kekayaannya. Tapi janda ini, ya sembunyi-sembunyi gini, saudara, tidak berani pamer. Dimasukkan, tetapi ternyata Tuhan berkata, janda ini memasukkan uang ke dalam peti persembahan lebih banyak. Aneh kan? Apakah Tuhan tidak bisa ngitung? Kok sampai perhitungannya janda yang ngasih cuma 2 duit kemudian dikatakan memberi lebih banyak? Kenapa ini? Ya, saudara, penilaian daripada Tuhan bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Ya, mari kita perhatikan ya di dalam ayat selanjutnya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, Tuhan tunjukkan cara menilai. Orang lain memberikan lebih banyak, tetapi janda ini justru dikatakan jauh lebih besar. Kenapa? Saudaraku, jadi sekali lagi bukan tanpa alasan. Karena apa? Ketika orang-orang kaya itu memberi banyak, dia masih punya simpenan lebih banyak. Iya kan? Andai kata sekarang si orang kaya ini kasih 1 juta, tapi dia masih punya harta mungkin 1 M di rumahnya. Nggak kerasa itu hilangnya. Tapi coba janda ini, dia punya uang cuma 100, kemudian dikasihkan kira-kira ya adalah 50 saja. Dia masih punya saldo berapa? 50. Loh, sekarang uang 50 buat sekarang ini buat apa, saudara? Ya, buat apa? Sekali lagi, janda itu memberikan lebih banyak
Ya, dengan saldo miliknya itu sedikit. Sekali lagi dibanding orang yang kasih 1 juta masih punya duit lebih banyak. Ya, jadi alah saupir kalau dia kasih, orang kaya loh ngasih saupir. Tapi kalau janda miskin tadi, dia rasanya ada pengorbanan itu. Ya, ada satu yang hilang tapi dia bukan tanpa alasan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 di situ dikatakan, kenapa dia harus memberikan sampai rela kehilangan, karena merasa apa yang dia punya itu bukan miliknya. Ya, sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia, maka bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, apa yang kita punya itu semuanya itu berasal dari Tuhan kok. Ya, bukan dari kita. Saudara, sekali lagi, kalau kita bisa hidup sampai sekarang ini, hanya orang yang bisa bersyukur saja. Ya, nggak ada kebanggaan dari orang yang suka bersyukur. Oh, kalau bukan saya yang kerja keras. Oh, sampai kadang-kadang bertengkar istri sama suami gara-gara ingin membanggakan diri masing-masing. Ya, kalau aku nggak bantu gini, kalau aku nggak bantu gini. Saudara, makanya kalau yang kepingin aman, suami-suami, saya kasih tahu. Anak muda yang belum menikah, saya kasih tahu. Kalau cari istri, carilah istri yang pintar cari duit. Iya benar saudara, yang pintar cari duit. Saudara sembunyikan di mana saja, istri cari pasti ketemu. Ya, ayo. Saya dulu juga pernah nyimpen duit di sadel sepeda. Ya, bukan sadelnya itu loh, apa? Di setir itu loh, kan ada selontongan kan? Tapi pernah lepas ketemu istri. Gue, oh iya aku. Ya aku ya kenalin, nanti kayak di mau enggak, bojo. Padahal sengaja saya sembunyikan dulu tuh. Tapi istri saya nggak pintar cari duit loh ya, nemu duit. Kalau cari dia mana saja dicari, kantong-kantong dicari, dompet suami dicari pasti ketemu. Ya, jadi carilah ya, kalau besok menikah carilah istri yang pintar cari duit supaya saudara aman. Saudara akan betah di rumah karena metu gak di duit. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, sebab segala sesuatu itu sumbernya dari Tuhan. Kalau kita bisa sampai hari ini, ya itu karena Tuhan. Ya, kalau kita bisa menikmati makan tidak terlalu banyak sekalipun, tapi itu semua dari Tuhan. Oh, kalau kita mengerti ini saudara, maka kita menjadi orang yang tetap bahagia di dalam hidup kita. Ya, haleluya. Saudaraku, kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu sumbernya dari Tuhan. Mazmur pasal 24 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, Tuhan yang punya segalanya. Ya, betul.
yang luar biasa. Ya, Tuhanlah yang mempunyai nafas kita, itu Tuhan yang punya. Makanya kita jangan sombong hidup ini, saudara. Loh, kalau Tuhan enggak kasih nafas, ya, kita tidak mungkin hidupnya. Satu hal yang paling utama begitu kita bangun, melek aku, matur nuwun Tuhan, pasti, saudara. Saudara, kalau kita bisa ada di sini, sekali lagi tidak ada yang kita banggakan kecuali Tuhan. Ya, Tuhan yang mempunyai bumi serta segala isinya, itu Tuhan, bukan kita. Ya, dan dunia serta yang diam di dalamnya itu adalah miliknya Tuhan. Kenapa? Kita datang nggak bawa apa-apa. Ya, ketika saudara lahir, saya ingin tanya, saudara bawa apa? Mas? Begitu lahir, langsung giwangnya, kalungnya, saudara. Ya, Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Saudara, ayo, siapa yang keluar begitu dilahirkan sudah pakai celana jin? Alkitab jelas mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Artinya mati juga tidak bawa apa-apa, saudara. Ya, Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, sekali lagi, kalau kita punya apa-apa, itu satu saja, kita mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Punya sepeda motor, mengucap syukur. Jalan kaki, mengucap syukur. Nah, ada yang sempat over, saudara. Kemarin saya beli pupuk, saya bawa motor. Mas, pupuknya, ya kau beri bakul lu takkan sepeda motor. Iku oleh tekon dia. Lah, saya sih kau beri takon. Ya tuh, Mas. Piro? Mulai aku sekarang tahun, ben kok no mantuku. Lho, iya. Mantuku gak kapok-kapok nang aku. Pertama aku dari teko nggawa sandal. Kayak mau Pak, niki sandal Pak. Langsung tak idek-idek. Loh, ngene gak murah-murah lu mantuku. Sandal langsung tak injek-injek. Ya, tak injek jalan gini. Loh, mana? Pas Pak, pas. Ya pas mantuku gak kapok. Terus teko meneh. Saya bawa ke dealer. Dan Kenjeran itu. Pak, pergi ke dealer Pak. Saudara, sampai di dealer, Pak lihat, cari yang mana? Wah, itu sih pemainnya langsung tak lunggu ya sing abang. Enggak. Bagus Pak, bagus. Ya, cek gak kapok-kapok. Langsung dibayar. Kontan Pak. Ya apa sih? Kontan ini gak kredit. Saudara, kalau kita punya apa-apa, itu karena kemurahan Tuhan kok. Ya, kemurahan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang suka memberi kepada saya nggak pernah datang ke rumahnya. Kecuali dia butuh, Pak tolong Pak, anggota keluarga saya sakit, nah saya datang. Saya nggak mau. Ada yang pernah ngajari,
ya, bahwa kalau orang sudah didoakan sembuh harus didatangi rumahnya, suruh bayar perpuluhan. Betul sudah, nggak bujuk saya, ada yang begitu. Ya, makanya saya kan jarang khotbah di tempat lain kalau nggak benar-benar diundang. Tapi ada orang yang kapan undang saya ke tempatmu, pasti ada. Tapi saya tidak mau. Kalau saya diundang, sebentar, saya lihat dulu waktu saya ada enggak. Itu saya pernah diundang suruh melayani gini. Maaf, saya tidak bisa, soalnya saya lagi waktu itu ke Palembang, saya lagi di bandara ini, tidak bisa. Ya udah, seminggu lagi dia telepon lagi. Pak, tolong Pak layani Natal Pak di tempat saya. Oke, saya bisa saya layani. Tapi saya nggak pernah minta, betul. Karena ada hamba Tuhan yang kadang-kadang, kapan aku korban nomormu? Kapan? Yang dipamerkan itu apanya, saudara? Saya sudah bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan melayani di tempat. Saya kagum dengan orang tua. Waktu saya sakit dulu di Adi Husada, belum ada BPJS kan, kaki saya kan hancur. Ini ada orang tua datang, doakan Pak. Apa yang didoakan? Udah ya, semoga sembuh. Saya mau ke tempat lain. Langsung ke tempat lain, dia doakan. Nggak pakai ngomong apa-apa. Kaget saya. Karena ada hamba Tuhan, begitu mendatangi orang sakit di rumah sakit, makanya paling sering dia sobo rumah sakit. Dia doakan. Kita doakan ya, nanti kalau sembuh, jangan lupa kasih perpuluhan. Ada, saudara. Malah ada yang ngajari saya seperti itu. Dan tahu, itu bukan tujuan saya, bukan motivasi saya dalam pelayanan. Benar. Nanti kalau orang itu sudah sembuh, didatangi rumahnya tiap kali. Apa alasannya? Ini penggembalaan. Saudara, kalau lagi dijauhkan Tuhan ya, jauhkan Tuhan. Saya bukan orang kaya, tapi saya tidak mau cari kekayaan semacam itu. Kalau Tuhan percayakan untuk melayani, saya akan layani. Saya tidak akan melihat sampai di mana kantong saudara besarnya. Enggak. Ya. Saya yakin Tuhan tetap memelihara saya. Itu keyakinan saya. Karena hidup saya itu dari Tuhan. Dan saya kembalikan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, kalau kita sadar bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Dia, maka itu adalah sangat luar biasa. Janda miskin ini, dia sadar bahwa apa yang dia punya itu sebenarnya berasal dari Tuhan dan dia kembalikan kepada Tuhan. Ya. Cuma satu hal yang perlu menjadi pertanyaan ya. Kenapa dari orang yang begitu banyak mempersembahkan dengan nilai yang besar, kok malah Tuhan memuji janda miskin? Ya. Kok memuji janda miskin bukan orang kaya tadi? Kenapa? Ya. Coba kita akan memperhatikan di dalam Markus tadi ya, pasal 12 ayat yang ke-43. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Kenapa janda itu dipuji? Karena ternyata dia memberi lebih banyak. Memang kalau dihitung nilainya dari orang-orang yang lain, alah, sepele itu persembahan daripada janda ini. Tetapi karena dia memberi dari kekurangannya, ketika dia memberi itu, maka dia dikatakan oleh Tuhan seluruh nafkahnya sudah diberikan. Jadi dia lebih banyak. Ya, jadi kalau ada orang datang terus memberi 1 juta, padahal di rumahnya mobilnya ada 10. Kemudian, rumah mewah dan lain sebagainya. Nggak kerosong kayak 1 juta, saudara. Tapi kalau saudara kasih 1 juta, kerosong enggak? Kerosong enggak? Nggak kerosong. Karena saudara kaya kan? Dan kita perhatikan janda miskin ini, saudaraku, ya. Dia ternyata walaupun dia miskin, dia memberi lebih banyak. Ya. Haleluya. Dia memberi lebih banyak daripada semua orang. Ya. Jadi tadi saya sampaikan, kalau ada orang memberi 1 juta tapi masih punya saldo 100 juta, 1 juta aja saldonya, nggak terasa apa dia, ya. Tapi coba kalau uangnya cuma 100.000 loh, kayak persembahan 75.000, kira-kira gimana, saudara? Dan ini sekali lagi memang tak mudah, ya. Dan yang kedua, tidak hanya nilainya, tapi janda ini memberikan dengan hati yang tulus. Hati yang tulus itu bukan terpaksa loh, saudara. Ya, aku paksa aku persembahan. Soalnya kalau nggak ngasih persembahan, sungkanlah sama yang lain. Itu namanya nggak tulus, itu tendensinya lain. Ya, saudara, janda ini memberikan hati yang tulus, ya. Karena apa? Karena dia merasakan kasih Tuhan. Ya, beda ya dengan orang yang tidak pernah merasakan kasih Tuhan, hanya karena tanggung jawabnya sebagai anggota kasih persembahan. Beda dengan orang yang merasakan kasih Tuhan yang begitu rupa, ya. Dia memberikan yang terdalam. Jadi tidak semata-mata diukur dengan nilai, dengan totalnya, ya. Dia memberikan dengan kasih dan hatinya, ya, itu sungguh dia bersama dengan persembahan. Jadi dia memberikan persembahan itu, hatinya juga dipersembahkan, ya. Dia begitu tulus, ya. Saudara, satu hal lagi, Tuhan tidak hanya mengajar, ya. Tuhan tidak hanya mengajar, lihat janda ini, dia memberi lebih banyak, tidak. Tapi benar-benar dia juga memberikan teladan dalam hal persembahan, ya, saudara. Jadi memang sekali lagi saya kadang-kadang menggunakan istilah jarkoni, iso ngajar nggak iso ngelakoni. Itu seringkali terjadi, saudara, ya. Tapi Tuhan mengajar, mendidik, menunjukkan contoh akan perempuan ini, tetapi dia juga memberikan teladan dengan kehidupannya. Memang Tuhan tidak membutuhkan keuangan, tapi teladan yang diberikan untuk kita contoh, dia memberikan nyawanya bagi kita. Waduh, luar biasa, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18
dan 19 dikatakan di sana, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi jelas ya, Tuhan memberikan teladan kepada kita. Dia mempersembahkan, bukan, sekali lagi bukan korban ya, kalau korban itu terpaksa, tetapi memang sengaja dia menyerahkan diri. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Terus dia mati. Dia persembahkan, bahkan dia mati bukan hanya untuk janda itu saja yang diberikan contohnya ya, tapi dia mati untuk semua orang yang dikasihinya ya. Jadi kita ditebus bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Luar biasa. Saudara, kalau kita ngerti ini, Tuhan sudah berkorban sedemikian rupa untuk kita ya. Haleluya. Nah sekarang mari kita perhatikan bagaimana sekarang persembahan kita. Sekali lagi, nilai persembahan itu tidak dilihat dari berapa total yang kita berikan ya, tapi jangan medit karena punya banyak. Oh, Tuhan tidak melihat totalnya kok ya, kasih, pokoknya kasih buat syarat aja. Oh tidak, saudara. Kalau kita ngerti kasih Tuhan, sekali lagi kita datang tidak membawa apa-apa, kita kembali juga tidak bawa apa-apa. Mobil kita banyak, tapi belum tentu yang mengantarkan kita ke makam itu mobil kita yang mewah, paling tidak ambulan, ya kan? Jadi kita datang tidak bawa apa-apa, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan diri mati di atas kayu salib. Dan bagaimana sekarang dengan persembahan kita kepada Tuhan yang benar ya? Ada banyak orang kemudian malah menggunakan istilah-istilah itu dengan memanfaatkan keuntungan bagi dirinya. Yang penting tulus kan, masing-masing sedikit kan, yang penting tulus. Nah, buat apa kasih banyak nggak tulus? Walaupun sedikit, yang penting tulus, ikhlas. Haleluya. Ya, saudara. Jadi marilah kita memperhatikan ya. Kalaupun kita tidak bisa memberi banyak karena memang kondisi memang tidak ada, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya. Jadi kalau kita memperhatikan janda ini dinilai oleh Tuhan, dia bukan karena banyaknya persembahannya, tetapi karena ketulusan hatinya ya. Mari kita dengan kesempatan yang ada, kita juga persembahkan apa yang kita punya dengan tulus. Dan terlebih lagi saudara, persembahan yang paling menyenangkan hati Tuhan itu adalah hidup kita ya, hidup kita. Jadi jangan khawatir kalau kebetulan kita dipercaya atau hidup dalam kondisi yang tidak begitu mampu, tapi kita masih punya hidup kita ya. Nah sebab itu di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu juga mengikuti jejaknya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan hidupnya. Ya, memang Tuhan Yesus tidak membutuhkan duit, tidak membutuhkan uang.
Tapi dia telah memberikan hidupnya dan kita diharapkan untuk mengikuti jejaknya. Sebesar apa sih persembahan kita? Nah, kita ngikut dia. Saudaraku, sekali lagi bukan dinilai dengan jumlah keuangan kita, tapi bagaimana kita bisa mempersembahkan diri kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Ya, dalam Roma 12 ayat 1, di situ dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, itulah ibadahmu yang sejati. Ya, satu hal yang lebih penting, saudara, sekali lagi, memang kalau kita punya, kita juga persembahkan apa yang kita punya. Tapi kalau tidak, paling tidak diri kita, ya kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Artinya mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan cara hidup yang berkenan, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi saya rasa berapa sekarang nilai persembahan kita? Saudaraku, mungkin tidak banyak, tapi nilainya adalah bagaimana kita bisa mengucap syukur buat segala berkatnya, dan kemudian kita persembahkan hidup kita bagi kemuliaannya. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya.